Oke, semua mengikuti perintah saya. Kamera standby. Lighting standby. Audio standby. Operator standby. And 5, 4, 3, 2, 1. Halo semuanya, welcome back to Hear Us, bisa tahu sana sini dengan ku Lauren. So pada kali ini di episode baru kita akan ngebahas topik yang mungkin relate nih di kehidupan remaja seperti kita saat ini. Nah pasti nggak banyak dari kita itu punya suatu kegemaran yang berbeda-beda di bidangnya. Entah yang dari kegemarannya di Korea, di Jepang, bahkan di Amerika. Nah kita kan nggak tahu ya. Nah pada kali ini kita akan ngebahas itu nih, soal fandom-fandom yang ada di banyak kalangan remaja nih. Tapi dari situ kan muncul nih kemirisan, karena gak banyak dari mereka itu belum mengenal budayanya mereka. Mereka itu melupakan budaya identitas mereka, budaya Indonesia, sehingga itu jadi keprihatinan sendiri. Nah pada kali ini kita akan ngebahas sama narasumber-narasumber ini yang mempunyai suatu perbedaan fandom. Nah, mungkin boleh kenalan dulu nih. Oke, kenalin semuanya, aku James Putra dari 12/3. Aku Ica dari kelas 10-4. Aku Vivik dari kelas 10-6. Nah, mereka ini adalah salah satu perwakilan yang mungkin bisa mewakili perasaan kalian nih, yang mungkin punya suatu artis-artis kegemaran. Nah, kalau boleh tahu nih, mulai dari Kak James, punya nggak sih suatu tokoh atau artis yang kakak gemarin atau kakak fanbase ini? Untuk artis sendiri, aku sih lebih artis Indo ya, mungkin agak nyentrik yaitu Jiwa Tejo sama Jadi Pandede. Ya mungkin untuk sekarang dua itu sih. Wah, ternyata masih ada remaja Indonesia ini yang punya ketertarikan nih buat memperdalam mengenai suatu kebudayaan Indonesia dengan dia menggemari suatu tokoh yang di Indonesia. Mungkin dari Vivik nih, siapa nih tokohnya? Kalau saya sih bukan manusia. Waduh, Kalau ternyata saya gepeng. gepeng ya. Saya suka anime, khususnya Eren Yeager ya. Itu saya suka banget. Ternyata dia adalah wibu. Mungkin kalau Ica sendiri. Kalau aku kan K-pop ya, jadi aku suka NCT sama Treasure. Cuman kalau misalkan bias aku jadi dari NCT. Ternyata mereka ini punya tokoh-tokoh yang berbeda-beda nih buat yang jadi mereka gemarin. Tapi dari situ kan pasti kan punya alasan nih, kenapa kalian bisa minat sama mereka nih. Nah mungkin dari Vivik nih, kenapa mau gemar sama tokoh yang gepeng, yang gak nyata gitu? Saya tuh suka nonton anime. Jadi kalau anime itu kan alurnya menarik karena alur ceritanya menarik. Jadi saya suka, terutama Eren Yeager ini kan pemeran utamanya di situ, tokoh utama. Jadi saya suka sama dia soalnya tuh dia berani. Dari season 1 sampai season 4 sekarang tuh dia nunjukin perubahannya gitu loh. Jadi saya takjub sama itu juga. Ternyata punya ketertarikan nih sama tokohnya sendiri. Kalau itu sendiri gimana nih alasannya? Aku kan suka Jennie itu awalnya kayak dikenalin sama teman, terus lama-lama kayak suka gitu kan. Terus habis itu gara-gara ya suaranya bagus, terus juga lagu-lagunya tuh keren-keren juga, terus juga ganteng kan, jadinya ya suka gitu. Ternyata dari visualnya yang dilihat ya, dari tokoh yang dikenalin teman. Nah mereka berdua ini kan punya suatu fans yang berasal dari negara lain atau negara asing berbau kebudayaan asing. Nah untuk Kak James sendiri nih, alasannya kenapa nih mau jadi fans tokoh tersebut? Kenapa nggak mau artis luar? Secara kan banyak nih remaja itu yang justru lebih milih buat gemarin dari artis luar. Kalau dari aku sendiri kayak apa ya, lebih mungkin karena ya bisa dibilang ya sekarang masing-masing sih ya. Dan juga kalau misalnya dari aku pribadi, kenapa aku lebih suka Jiwa Tejo? Karena aku memang lebih suka gayanya dia kalau misalnya menyampaikan budaya. Ya kan kalau misalnya kita lihat mungkin dikit-dikit di Indonesia Lawyers Club, biasanya dia juga main wayang tuh kalau misalnya kalian tahu. Dan juga mungkin cara penyampaiannya dia itu juga berbeda dari dalang-dalang biasanya. Dia itu lebih kayak kontemporer gitu loh, berbeda dari yang lain. Terus sama gayanya dia itu kayak sastra gitu kan. Ya, kadang sih aku juga suka sastra gitu kayak
ya suka aja sih kayak selera gitu aja. Jadi bisa jadi ibaratnya toko panutan gitu aja. Kalau itu dari aku sih. Wah, ternyata mereka itu dari kuncinya tadi yaitu selera dari masing-masing. Nah, karena dari selera yang berbeda itu, kalian mungkin boleh nih pandangan kalian sama anak-anak ini yang mungkin mereka tuh emang punya fans dari artis luar negeri, tapi mereka itu secara nggak langsung mereka itu merendahkan dari kebudayaan Indonesia. Nah, tanggapan kalian tuh sebagai generasi milenial terhadap anak-anak remaja gitu gimana? Mungkin dari Ica dulu nih. Kalau aku sih kayak nggak permasalahkan sih, yang penting kayak kita nggak suka yang berlebihan sama idol kita itu, yang penting kayak kita masih cinta sama budaya kita, nggak meninggalkan budaya Indonesia sendiri gitu sih. Nah, bener banget. Tapi kalau pandangannya Kak James sendiri gimana nih? Untuk anak muda yang suka sama budaya lain terus seolah-olah merendahkan dia tadi ya. Iya. Itu sih kalau dari sudut pandangku sendiri kayaknya mereka itu bukan lebih merendahkan ya, cuman mereka itu sebenarnya juga cinta, tapi mungkin karena penyampaiannya para seniman ini yang terlalu tradisional, jadi kayak kesannya aku kok enggak ngikuti zaman gitu, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi mungkin kemungkinan seperti itu. Bener banget. Tapi kalau buat Vivik sendiri nih gimana nih? Saya juga sependapat sama Ica sama Kak James. Jadi kalau kita suka sama suatu hal itu kita harus bisa berpikir kritis gitu. Bisa harus tahu mana yang benar mana yang salah. Kalau fanatik itu kan salah ya, udah jelas salah. Bener banget. Jadi kita boleh suka sesuatu tapi jangan berlebihan. Terus juga jangan ngerendahin satu kayak budaya lain, karena masing-masing budaya itu punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Bener banget. Tapi kan kalian tadi kan ngomong kalau misalnya cara pengekspresiannya atau penyampaiannya mungkin berbeda-beda, cara nge-face-nya itu berbeda-beda. Nah, kalau dari kalian sendiri nih, cara kalian implementasiin atau cara kalian nunjukin kesukaannya kalian, kegemarannya kalian kepada artis-artis atau sesuatu yang kalian gemarin itu gimana? Misal kalian pernah mungkin ikut suatu perlombaan atau ikut suatu acara-acara, kan kayak ada konser-konser gitu ya kalau di Korea aku tahu. Nah, itu mungkin dari Vivik sendiri nih, pengalamannya itu apa? Kalau pengalaman saya tuh cosplay. Jadi saya ikut acara event cosplay gitu. Terus di acara saya pakai baju kayak gini di publik itu juga nunjukin saya kalau saya gemar sama Jepang nih. Saya suka Jepang gitu. Nah, ternyata dia sering juga ikut cosplay. Tapi kalau dari Ica sendiri, mungkin pernah ikut konser atau ikut acara-acara? Kalau aku sih kayak buat acara-acara gitu nggak pernah sih, cuman kayak aku beli merchandise-nya gitu, terus habis itu juga kayak langganan bubble chat idol K-pop-nya, terus juga kayak dengerin doang, terus dance-nya juga gitu sih. Itu dari Ica dan Vivik. Mungkin kalau Kak Jim sendiri, gimana caranya implementasiin kegemarannya kakak atau keminatannya kakak terhadap suatu kebudayaan Indonesia itu gimana? Implementasi. Jadi kalau misalnya aku sih kayak pernah ikut acara ya, dan mengisi acara juga pernah. Jadi kalau dari aku juga waktu kemarin 3 November itu aku ikut jadi pengisi acaranya waktu Hari Wayang Nasional hari itu. Jadi 7 November ditetapkan sebagai Hari Wayang Nasional sama Pak Jokowi waktu itu, dan kebetulan aku ikut sanggar di sana. Ada sanggar di Surabaya namanya Catur Asih, dan aku ikut di sana, dan ya mungkin bisa jadi sarana aku buat ikut mengekspresikan yang aku suka. Wah, ternyata itu dari kisahnya Kak James yang ternyata cukup menginspiratif nih, dan mungkin bisa dijadiin motivasi kalian semua kalau sebagai generasi milenial itu juga harus punya kepedulian dengan ikut ambil aktif nih dalam menyebarkan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, karena kita berbicara tentang kebudayaan terus kegemarannya kalian, jadi kita bakal mulai dengan ngetes nih seberapa kalian tahu dan seberapa kalian ngefans sama artis atau kegemarannya kalian. Jadi kita di sini bakal main gamesnya kecil-kecil
kecil-kecilan kok. Jadi ini akan nama gamesnya itu YTTA, yang tahu-tahu aja. Jadi di sini sistemnya itu gamenya itu kan akan disediakan gambar. Jadi gambarnya itu akan ditunjukin setengah dulu, lalu kalian akan menebak gambar itu. Nah, dengan bantuan aku akan ngasih clue ke kalian. Oke, kita mulai ya. Untuk gambar yang pertama itu. Gambar yang pertama yaitu dengan clue member yang banyak. Member yang terkenal banyak. Nah, dengan waktu 20 detik lagi. Mungkin bisa dicermatin gambarnya, dilihat tuh, ciri-ciri. Dia itu terkenal dengan member terbanyak di kalau di ranah K-pop. Terus juga dia terkenal sama membernya itu dengan lagu-lagunya yang menarik. Mungkin dah nemu jawabannya? NCT nggak sih? Wah, bener nggak ya jawabannya? Bener. Oke, yang kedua. Jadi nanti aku akan kasih waktu 20 detik. Nanti kalian jawab setelah waktunya habis. Nah, lalu untuk yang kedua, ini clue-nya gampang nih dan mungkin relate dan sering lewat di FYP, TikTok atau sosmed kalian. Jadi kodenya yaitu dia itu tentang mayat atau semuanya itu mati. Ini di dunia Jepangan. Mungkin bisa itu gambarnya. Kalian bisa mungkin itu di salah satu film yang cukup terkenal dan diminati para penggemar Jepangan. Oke, saya boleh jawab? Itu Attack on Titan? Jawabannya benar nggak ya? Jawabannya benar. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa dilihat dulu nih gambarnya sebelum aku kasih clue-nya. Ini salah satu tokoh film yang cukup terkenal di arena Jepang. Jadi kodenya yaitu di pemain filmnya tersebut merupakan pemain terpendek. Coba boleh coba nggak? Boleh? Hinata dari Haikyuu. Gimana nih? Jawabannya benar nggak ya kira-kira? Benar. Nah, itu beberapa udah tiga soal. Kita lanjut lagi nih. Nah, mungkin bisa dilihat tuh setengah gambarnya dulu. Itu dengan salah satu film yang ada di Jepang. Dan dia itu cukup terkenal di Itu Haikyuu, itu karakternya Kageyama Tobio sama Hinata Soyo. benar. Nah, selanjutnya ini mengetes pengetahuan kalian tentang Indonesia. Jadi di sini akan ngetes seberapa kalian ngenalin budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, ini gambarnya mungkin bisa dilihat dulu nih gambarnya. Clue-nya itu jadi tarian tersebut sempat ada dan dipentaskan di Asian Games tahun lalu. Lalu tarinya itu identik dengan tangan, permainan tangan. Saya mau coba tari saman dari Aceh. Benar. Nah, untuk selanjutnya ini mungkin kamu tahu. Jadi dia itu kodenya, clue-nya yaitu sempat tren di TikTok dan jadi bahan percobaan dari banyak orang. Jadi karena terkenal dengan lagunya yang enak, terus tariannya yang enak, dia itu salah satu boy band di Korea. Mungkin ada yang tahu? Dia kerap kali itu muncul di FYP TikTok sampai nembus
di berbagai dunia? Ada yang tahu jawabannya? Treasure bukan? Benar. Nah, untuk yang selanjutnya nih, ini tuh mungkin trending di Twitter kalau kalian main Twitter. Ada yang main Waduh. Twitter? Nah, Loh, terus semua tuh. Waduh, aku udah sedih. nggak apa-apa. Ini pasti cukup nggak asing kok di kehidupan. Jadi ini clue-nya itu baju priwet dari anak presiden yang suka main Twitter. Ini cukup terkenal nih bajunya, karena nggak asing nih dan kerap kali dipakai di acara Kartinian. Mungkin ada yang tahu jawabannya? Anak presiden yang baru Kaisang. kemarin. Ya, tapi kamu tebak itu dari mana bajunya? Oh, baju. Solo. Gimana kak? Oh, kurang tepat. Wah, salah. Kurang tepat nih. Dia di Indonesia bagian timur. Mungkin ada yang tahu? Coba aja nih. NTT bukan? Kurang Saya? tepat. Kupang. Belum tepat. Mungkin ada yang tahu di daerah timur. Terus dia itu sempat beberapa kali muncul di berbagai perayaan yang diselenggarakan Indonesia di kancah besar di dunia. Papua. Benar. Dan yang terakhir ini pasti sangat familiar di pandangannya kalian. Ini adalah salah satu rumah yang ada di Indonesia. Rumah ini cukup terkenal kok. Pasti muncul di tiap soal-soal Oh. ulangan. Rumah Joglo. Benar. Oh. Ya, jadi itu dari beberapa pertanyaan itu yang buat ngetes pengetahuannya kalian dan seberapa kalian tahu tentang hal tersebut. Nah, mungkin kalian nih bisa nyampein apa setelah kesan atau pesan setelah permainan tersebut apa? Perasaannya atau manfaatnya? Mungkin dari Vivi? Kalau saya sih ini nambah pengetahuan saya juga. Soalnya saya sadar kalau saya nggak begitu mendalami kebudayaan Indonesia. Soalnya tadi ada beberapa tebakan yang saya salah atau saya nggak tahu. Jadi kedepannya semoga saya bisa lebih mendalami budaya Indonesia lagi. Terus tapi saya bisa mengimbangi sama budaya luar juga yang saya suka. Ya, bener banget tuh yang dikatain Vivi. Kita itu harus seimbang antara kegemaran kita dengan kebudayaan kita, sehingga kita itu tidak merupakan apa kebudayaan yang telah ada di kita. Nah, mungkin dari Ica sendiri gimana? Ya karena tadi ada tebak-tebak gambar juga kan, jadi kayak yang sebelumnya saya lupa atau nggak tahu, jadi kayak ingat lagi gitu. Terus juga kayak saya juga kan nggak yang terlalu suka banget sama budaya luar, jadi kayak masih suka budaya Indonesia, cuman kayak kurang mendalami aja, jadi kayak seneng aja gitu ada tebakan tentang budaya Indonesia, lebih tahu. Ya, buat Kak James sendiri? Untuk tadi mungkin aku lebih, kalau untuk budaya luar lebih condong ke anime mungkin ya. Kalau mungkin apa ke Korea sih kurang terlalu sih. Ya mungkin ya cukup menantang juga sih bagi saya ya. Jadi untuk tebakan apa namanya tadi, ada ya boyband terus TikTok, yang mungkin karena kita juga mungkin aktifnya tidak nggak benar. Jadi ya cukup menantang buat aku sih, ya tebak-tebakan ini. Ya, jadi itu ternyata pandangannya dari mereka. Nah, tapi kan setelah tebak-tebakan itu kan menambah pengetahuan, terus menambah seberapa tahu sih kalian tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, setelah itu dari hasil tebak-tebakan tersebut, kalian nih sebagai generasi milenial, nah kontribusi apa yang pengen kalian lakuin buat kedepannya ini sebagai generasi muda supaya banyak anak muda nih agar nggak melupakan kebudayaan aslinya? Karena kan banyak nih anak-anak muda itu yang nyepelein hal tersebut. Nah, kontribusi apa secara nyata yang pengen kalian lakuin biar bisa ngajak teman-teman seusia kalian nih biar bisa ikut berpartisipasi aktif dalam memelihara keberadaan kebudayaan tersebut? Mungkin dari Kak James dulu nih.
Oke, kalau dari aku sih mungkin mungkin kayak aku ngomong tadi, mungkin cara menyampaikan antar budaya itu harus mengikuti zaman. Karena kalau budaya atau seni memang seharusnya mengikuti zaman sih kalau menurutku ya. Jadi cobalah mungkin sedikit demi sedikit budaya ini dikolaborasikan sama budaya modern. Seperti halnya kalau misalnya kita ingat unsur ras kemarin ya, yang aku House gitu. nah itu kan aku kan tim karawitan padus dan band itu kolaborasi sama ada dance juga kalau nggak salah ya, kalau ada dance juga ya, itu kayak wujud apa namanya partisipasi untuk tetap melestarikan budaya, bahwa budaya itu bisa kok digabung dengan modernisasi dan nggak sekuno itu sih. Nah, bener banget tuh yang disampaikan Kak Jem sendiri. Kalau kita itu ngelakuin percampuran itu gak ada salahnya. Dan itu bukan hal yang kuno dan kudet. Dan juga jangan dengerin perspektif orang yang soal, kalau selalu kan Kak Jem sendiri karawitan kan, pasti sering dengerin tanggapan orang karawitan itu kan sebelah mata, yang bilang terlalu kuno, pasti sering kan. Nah itu buat ngadepin itu gimana tuh? Untuk ngadepin ya gimana ya, kalau dari aku sih bukannya fanatik atau apa, cuman aku sih terbuka dengan semua pendapat ya. Jadi ya sekali lagi aku juga nggak bisa memaksakan kehendak orang, namanya juga selera aku ya, tapi juga bagaimana eksistensi dari sebuah budaya ini tetap ada. Nah dari anak muda ataupun dari para seniman juga harus aktif gitu loh. Jadi seniman muda juga berpartisipasi untuk ayo kita bikin sebuah inovasi dari gamelan ini gitu. Atau mungkin yang pernah aku ikuti atau acara yang pernah aku itu waktu yang kemarin acara wayang kulit itu pengiring wayang kulit itu instrumennya nggak cuma gamelan, itu dari ada instrumen jazz juga yang kemarin. Jadi dan penyampaiannya nggak pakai bahasa Jawa yang plek, yang benar-benar pure bahasa Jawa, tapi juga diselipin bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi seenggaknya untuk audiens yang notabene adalah orang awam juga bisa tertarik, oh ternyata wayang kulit dan gamelan ini bisa atau untuk dikolaborasikan dengan musik jazz yang notabene adalah musik modern. Itu sih. Wah, ternyata cukup menarik ya konsep bagaimana buat ngajak para generasi lain atau teman sebaya itu buat minat sama kebudayaan, yaitu dengan dikemas melalui suatu kolaborasi yang dilakukan. Nah, buat Vivik sendiri nih, mungkin ada hal yang mau dilakuin nih biar ngajak teman-teman biar bisa ikutan buat mempromosikan atau sebagai bentuk ambil bagian dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Kalau saya sih dimulai dari hal kecil. Di sekolah itu kan setiap hari Kamis kita pakai batik. Nah, batik itu kan salah satu budaya Indonesia juga yang harus dilestarikan. Pakai batik itu bukan berarti kuno, pakai kebaya juga bukan berarti kuno. Pokoknya pakai budaya Indonesia tuh nggak ada yang kuno, semuanya tuh bagus, indah. Jadi untuk melestarikannya sendiri sih saya mulai dengan pakai batik. Karena dengan pakai batik itu kan salah satu kegiatan untuk melestarikan. Teman-teman juga bisa mulai mengikuti pakai batik. Kan batik bisa di style juga, bisa di sekarang kan udah ada style batik, rok batik gitu kan, itu juga bisa. Saya sih mulai dari hal kecil kayak gitu. Iya bener banget, batik itu bisa kita OOTD-in. Dan sekarang juga banyak influencer yang mulai menggambarkan kalau pakai batik itu bukan hal yang kuno. Karena sebelumnya itu pasti nggak banyak dari omongan-omongan atau perspektif orang-orang yang menganggap kalau pakai batik atau kebaya atau baju-baju daerah itu hal yang kuno dan hal-hal yang membosankan dan gak menarik kan. Nah itu bener banget tuh yang dibilang Vivik juga, kalau mulai dari yang kecil nih, terutama kita yang sebagai siswa-siswa SMA Kampung Suropati ini ternyata udah secara nggak sadar udah ngelakuin hal kecil itu. Nah buat Ica sendiri gimana nih? Ya kan bener kayak kata Vivik sama Kak James kan, kayak bisa dimulai dari hal kecil. Nah kalau misalkan yang lainnya kayak bisa banget kayak nonton pertunjukan seni, kayak misalkan tari-tari tradisional atau wayang kulit mungkin, atau bisa juga kayak yang kayak kuda lumping gitu, itu kan kayak basic banget, terus juga itu seru banget buat ditonton kan. Jadi kayak
bisa buat nonton itu gitu. Terus juga kalau misalkan yang paling basic banget nih makan makanan tradisional, nah itu kan pasti kita kayak sering banget gitu kan makan makanan tradisional, apalagi jajan-jajanan tradisional juga kita bisa temuin gitu di mana aja. Jadi kayak kita bisa kembangin itu, atau mungkin kayak kenalin ke orang luar gitu, mungkin kayak makanan kita atau pertunjukan seni budaya Indonesia biar kayak makin dikenal gitu sih. Wah, ternyata itu juga benar tuh dari pandangannya Ica soal gimana nih ngepromosiin budaya Indonesia melalui makanan tradisional yang bisa dikenalin ke masyarakat luar. Nah, tapi kalian kan sebagai anak yang masih remaja nih, kalian pernah nggak sih ngelakuin hal yang udah nyata, yang udah bener nih kalian ngelakuin buat promosiin suatu kebudayaan atau hal-hal yang berbau Indonesia gitu? Nah, itu ke suatu oknum, tapi kalian dapat pandangan kalau itu hal yang nggak penting gitu, dan oknum itu bilang ngapain sih ngelakuin kayak gitu, itu kan hal yang belum kamu aja lakuin, kamu tuh masih usia belia. Nah, kalian buat nanggepin gitu gimana? Karena kan nggak banyak tuh kasus yang terjadi, terutama di lingkup pertemanan tuh. Gimana tuh cara kalian ngatasin oknum tersebut gitu, gimana? Mungkin dari Ica dulu. Ya kayak misalkan ada yang ngomongin tentang budaya Indonesia yang gini-gini atau aneh atau gimana, terus dibandingin sama punya daerah lain gitu kan. Nah, kalau aku sendiri sih kayak jangan dihiraukan, justru malah kayak lebih dikenalkan, atau mungkin bisa dikenalkan dengan cara-cara yang asik. Misalkan kayak baju batik tadi itu, misalkan baju batik kan bisa dibuat fashion, itu mungkin orang tuh jadi kayak lihat, oh batik tuh bukan cuma yang kuno doang, tapi kayak jadinya lebih bagus, jadi fashionable kayak gitu-gitu sih. Nah, benar banget tuh. Itu adalah pernyataan dari Ica yang bilang kalau kita itu jangan malu buat ngelakuin sesuatu. Nah, buat pandangannya Fisik sendiri gimana nih? Kalau saya tadi ini pengalaman pribadi saya. Iya. Jadi saya memperkenalkan suatu makanan daerah, tapi teman saya bilang, ih kok aneh bentuknya kayak gitu kan. Habis itu saya sih sebenarnya kayak, kamu tuh sebenarnya nggak apa-apa, nggak maksa juga buat dia suka, tapi dengan cara dia nilai makanan Indonesia kayak gitu juga, pas itu konteksnya dia lagi membandingkan sama makanan luar, kayak misalnya apa spaghetti kayak gitu, dia dengan apa ya, sambil membandingkan gitu loh, mending penampilannya makanan dari negara ini lebih menggugah selera gitu katanya. Nah, kalau saya ketemu sama orang kayak gitu sih, sama kayak kata Ica tadi, saya juga ngenalinnya dengan cara yang asik gitu, kayak coba sini kamu cobain, saya kayak agak maksa dikit lah sama teman sendiri kan. Nah, terus akhirnya dia sampai sekarang juga suka, terus kenal juga sama negara budaya itu tuh punya makanan khas yang kayak begini, terus rasanya juga enak. Jadi ya jangan menjelekan budaya sendiri gitu. Wah, ternyata itu bener banget tuh yang dikatain sama Vivi. Kalau kita itu jangan pandang sebelah mata dulu sebelum kita tahu. Jadi anggapannya kayak istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kalian coba, itu lebih baik kalian tuh mau terlebih dahulu menghargai apa yang ada. Nah, buat Kak James sendiri gimana nih? Kalau dari aku sih ya mungkin kayak tadi yang nggak bisa memaksakan, tapi yang mau aku sampaikan adalah bagaimana sih caranya supaya aku itu menunjukkan kepada mereka. Aku juga pengalaman sih gitu ya. Aku sih wayang ini kuno, mungkin susah dipelajari karena bahasa sastranya terlalu tinggi seperti yang kita tahu semua. Dan juga aku mencoba untuk memberikan sebuah inovasi juga tentang pertunjukan yang pernah diikuti, dan juga tentang gamelan yang dikatakan apa sih musik kok cuma nari-nari doang gitu, bosenin gitu ya kan, banyak orang ngomong gitu. Nah, mungkin bisa menjadi salah satu usaha aku untuk tetap bahasa Indonesia ngeremboko. Kalau bahasa Jawa itu ngeremboko itu artinya meningkatkan kembali eksistensi, atau istilahnya itu melestarikan lah gitu. Jadi perpaduan yang dilakukan antara gamelan dengan modern, kayak misalnya band dan karawitan serta padus, itu bisa kok untuk dikolaborasikan. Wah, itu bener banget tuh. Itu adalah contoh nyata yang udah dilakuin sama Kak James sendiri. Nah, buat
yang terakhir nih, apa pesan kalian, pesan ajakan yang bisa kalian sampai ini ke teman sebaya kalian? Mungkin dari teman-teman seusia kalian atau teman-teman yang di luar sana nih pesannya. Mungkin dari Kak James dulu. Oke, kalau pesan sih untuk anak-anak sebayaku ya, gitu ya kan. Kita boleh untuk mengenali budaya luar, kita boleh suka sama K-pop, kita boleh suka sama anime, mungkin ya mungkin kebudayaan barat mungkin ya pokoknya luar Indonesia lah. Tapi jangan melupakan identitas kita yang kaya akan budaya, karena salah satu yang membuat Indonesia dikenal adalah budayanya yang sangat luar biasa. Wah, bener banget tuh apa yang dikatain sama Kak James. Mungkin dari Vivik sendiri nih. Kalau dari saya sih nggak apa-apa kalian suka sama hal luar atau kegemaran kalian terserah deh, nggak apa-apa. Asal kalian tuh mau belajar budaya Indonesia, kalian jangan nyepelin budaya Indonesia. Terus mulai dari hal kecil gitu kalian harus bukan harus juga, tapi kalian bisa melestarikan, harapan saya bisa melestarikan budaya Indonesia. Terus jangan lupa diimbangi juga sama kesukaan kalian kayak tadi di Jepangan atau Korea gitu atau budaya-budaya western lainnya. Itu pandangan dari Victoria. Mungkin dari Ica sendiri. Ya benar sih, kayak kita tuh kalau misalkan suka sama budaya luar, bukan budaya ya, kayak artis luar gitu, kayak misalkan K-pop, anime, atau mungkin artis dari barat gitu, itu ya nggak apa-apa, cuman kayak jangan berlebihan gitu. Kayak kita harus mencintai juga sama melestarikan juga budaya Indonesia, kayak misalkan kita bisa pakai batik, terus juga pakai pakaian adat gitu, misalkan kalau misalkan hari pahlawan gitu. Nah kayak gitu doang tuh udah melestarikan gitu. Ya bener banget tuh apa yang disampaikan sama para narasumber yang punya background yang cukup menarik nih buat diulas. Jadi buat kalian para remaja sekalian, itu jangan buat terpengaruh secara penuh nih sama budaya asing, tapi kita juga balancein sama mengenal budaya yang ada di Indonesia. Nah, jadi sekian dari podcast kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye bye.